Seorang anak remaja datang kepada ayahnya. Dia menceritakan betapa sulitnya dia menguasai amarahnya, sehingga seringkali kata-kata yang keluar dari mulutnya menyakiti hati orang lain. Ayahnya memberikan nasihat kepadanya, ambillah paku dan juga palu. Setiap kali kamu ingin marah kepada seseorang atau ingin mengucapkan kata-kata yang kasar, kamu tahan dengan menancapkan paku itu di pohon. Remaja ini melakukannya dalam beberapa waktu. Hari pertama ketika dia melakukannya, dia berhasil menancapkan 20 paku di pohon itu. Dia menyampaikan kepada ayahnya. Dia katakan bahwa ayah, aku hari ini berhasil menahan amarahku sebanyak 20 kali. Demikian terus berulang-ulang kali sampai 2 minggu kemudian. Dia berhasil untuk menahan amarahnya. Lalu disampaikan kepada ayahnya, dia katakan bahwa ayah, hari ini aku betul-betul berhasil menahan amarahku. Ayahnya memuji dia. Sungguh luar biasa yang engkau lakukan. Kalau hari ini engkau bisa menahan amarahmu, maka engkau harus mencabut paku yang ada di pohon itu. Demikian seterusnya berlalu sampai paku di pohon itu selesai dicabut. Dan dia mengatakan bahwa aku telah berhasil menahan amarahku. Ayahnya kemudian mengatakan kepadanya, mari ikut aku. Mereka bersama-sama menuju ke pohon itu. Engkau lihat pohon ini. Apa yang terjadi pada pohon ini? Anak remaja itu mengatakan, pohon ini menjadi tidak baik rupanya. Oleh karena tancapan paku dan bekas paku dicabut. Lalu ayahnya mengatakan kepadanya, anakku, demikianlah sebenarnya ketika engkau tidak bisa menahan amarahmu sehingga terucap kata-kata kasar, terucap kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain, maka sebenarnya mungkin kamu bisa menyelesaikannya dengan kata maaf, tapi tidak pernah bisa menghapus luka atau bekas dari paku itu. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya engkau tidak cepat-cepat mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang melukai orang lain. Saudara, mari kita membaca Yakobus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumu. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara, Yakobus mengingatkan kita betapa berbahayanya lidah jika kita tidak bisa mengendalikannya. Yakobus menggambarkan lidah itu dalam 3 hal. Yang pertama, dia katakan bahwa lidah itu seperti kekang yang dipasang pada kuda, yang bisa mengendalikan kuda tersebut. Dan yang kedua, lidah itu seperti kemudi kapal, yang meskipun kecil dapat mengendalikan jalannya kapal. Dan yang ketiga, lidah itu seperti api, yang walaupun kecil dapat membakar seluruh hutan. Yakobus menginginkan kepada kita untuk bisa mengendalikan lidah yang meskipun kecil dalam diri kita, tapi sangat berbahaya. Oleh karena itu, saudara, kita mau berhati-hati untuk menggunakan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, agar perkataan-perkataan itu tidak menyakiti hati seseorang, tidak melukai hati mereka. Jangan sampai dengan mulut kita memuji Bapa yang di sorga, tetapi juga dengan mulut kita mengutuki manusia yang diciptakan serupa dengan Allah. Atau jangan sampai dengan mulut kita keluar berkat, tetapi dengan mulut kita juga keluar kutuk. Sehingga
perkataan kita tidak memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menggunakan lidah kita untuk menguatkan orang lain, bukan melemahkan. Mari kita menggunakan lidah kita untuk membangun orang lain, bukan menghancurkan. Marilah kita menggunakan lidah kita untuk memuji orang lain, bukan menghina mereka. Hindarilah kata-kata kasar. Hindarilah kata-kata yang menyakiti. Hindarilah kata-kata yang menghancurkan hati orang lain. Mari kita gunakan kata-kata yang memberkati orang lain yang ada di sekitar kita.